Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakiratu wa tadhkira wal ifadatu wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalal 'ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم السائر الصالحين في الدار آمين في كتابه مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية إلى أن قال Ajibtu, saya heran, liman, terhadap orang, yastari, yang beli, siapa man, al-mamalika, kepada budak-budak. Saya heran melihat orang-orang yang suka beli budak-budak. Beli budak dengan menggunakan hartanya. Bimalihi, dengan hartanya man, beli budak. Ya. Tsumma yu'tiku, kemudian memerdekakan siapa man, hum, kepada al-mamalik. Aku heran melihat orang yang suka beli budak kemudian dimerdekakan. Beli budak dimerdekakan, beli budak dimerdekakan. Kaifala, bagaimana tidak? Kaifala yastari, bagaimana tidak membeli siapa man? Kaifala yastari, kenapa tidak membeli siapa man? Al-ahrara, pada orang-orang yang merdeka, bukan budak. Membeli orang-orang yang bukan budak itu bima'rufihi, dengan kebaikan-kebaikan man. Bima'rufihi, dengan kebaikan-kebaikan si man. Aku heran dengan orang yang membeli budak dengan hartanya, kemudian ia memerdekakan budak itu. Pahalanya besar memang pahalanya besar. Dan ada janji bahwasanya orang yang memerdekakan budak itu akan dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya banyak yang berlomba-lomba beli budak dimerdekakan, beli budak dimerdekakan, beli budak dimerdekakan. Karena saking inginnya dirinya itu dibebaskan dari api neraka itu. Makanya sampai budak-budak itu habis sekarang, tidak ada budak sekarang. Ya, berkat sabdanya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu yang menghabiskan budak-budak itu. Tidak ada budak sekarang. Ya, berkat ajaran Rasulullah itu. Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan dari api neraka mulai ujung kepala sampai kaki. Akhirnya umat Islam berlomba-lomba sampai budaknya habis. Siapa yang menghabiskan budak, siapa yang menghilangkan perbudakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak itu berat loh. Hanya disuruh dikasih makan minum saja, nggak digaji, nggak boleh pegang uang. Berat. Keinginannya tidak pernah terpenuhi karena harus memenuhi keinginan empunya, juragannya. Setiap hari disuruh kerja. Berat jadi budak itu. Berkat ajaran Rasulullah, perbudakan habis sekarang. Perbudakan habis. Makanya Rasulullah SAW itu rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Itu Rasulullah juga dalam hal ini juga menyampaikan begini. Saya heran dengan orang-orang yang suka membeli budak kemudian dimerdekakan. Ya oke lah, memang itu janjinya adalah dimerdekakan dari api neraka.
Kenapa dia tidak membeli orang-orang yang sudah merdeka itu saja dengan kebaikan-kebaikannya? Sedangkan hal itu pahalanya lebih besar. Jadi berbuat baik kepada orang-orang yang merdeka yang bukan budak itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Dan sama-sama memudahkan kita untuk masuk surga. Bisa dibebaskan dari api neraka. Bagaimana tidak? Coba gini ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, ya. Kalau kita itu berbuat baik dengan mereka, maka orang-orang di sekitar kita itu nantinya akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Dan mereka akan bersaksi dengan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia orang baik. Orang baik itu tempatnya di surga. Ya Allah, saya adalah saksi bahwa dia suka sedekah. Ya Allah, saya adalah saksi bahwa dia suka menolong. Ya Allah, saya adalah saksi bahwa dia itu begini baik terus baik seperti itu. Nah, dengan hal itu nanti di persidangan akhirat semakin banyak saksi-saksi yang mendukung kebaikan kita atau menjadi saksi atas kebaikan kita. Dengan saksi-saksi itu maka kita akan mudah untuk masuk surga. Seperti itu. Jadi jangan hanya berfokus untuk memerdekakan budak-budak saja, kemudian tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita juga konsentrasi untuk memerdekakan budak karena pahalanya sangat besar. Tapi jangan lupa untuk konsentrasi berbuat baik kepada lingkungan. Yang lingkungan ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita dan kita akan dimudahkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.